Hai, balik lagi di channel YouTube Ladies Book Club. Jadi tamu kali ini adalah seseorang yang sebenarnya nggak sengaja sih ketemunya ya. Jadi ada Mbak Upik Syahrir di sini. Waktu itu lucu banget sih memang ketemunya, kan di Potluck suka bikin produksi podcast ya. Dan kebetulan kami waktu itu memproduksikan podcast dari keluarganya Mbak Upik. Betul. Gitu ya. Dan yang jadinya aku tahu ternyata Mbak Upik ini anaknya Sultan Syahrir gitu. Dan juga seorang kepala sekolah di Kepompong. Baru pensiun ya tahun 2024. Baru aja. Baru banget ya Baru pertengahan banget. ini. Ya. Jadi makanya aku tertarik banget ngobrol sama Mbak Upik. Karena Sultan Syahrir ini kan pahlawan nasional ya. Terus tapi di aku sendiri ya sebagai generasi milenial nih yang dulu dapetin pendidikan sejarah. Kayak nama Sultan Syahrir tuh sebenarnya familiar. Tapi kayak aku tahu tapi nggak tahu gitu loh. Iya. Nah kalau misalnya di yang edukasi di pendidikan sekarang itu apakah orang-orang semakin kenal atau malah enggak, Mbak? Enggak sih, emang Sultan Syahrir termasuk salah satu saya katakan salah satu karena banyak banget sebenarnya pahlawan nasional yang nggak dikenal. Banyak banget. Tapi karena saya kebetulan putrinya gitu. Jadi saya tahu bahwa di banyak pertemuan, di banyak ya, meetings dan sebagainya itu nggak kenal orang Sultan Syahrir itu siapa ya gitu. Atau orang bilang oh iya ada ya namanya jalannya Jalan Sultan Syahrir gitu. Tapi nggak tahu siapa dia. Dan dalam buku sejarah memang tidak banyak dikemukakan, tidak banyak dibahas. Dan mungkin jadi seperti Patricia juga tahu ya namanya tapi nggak tahu siapa dia gitu ya. Jadi menurut saya penting bagi kita untuk mengenal sejarah bangsa. Karena dengan mengenal sejarah bangsa dalam hal ini kita baru aja ya merayakan Hari Kemerdekaan ya 17 Agustus kemarin ke-79. Itu kalau kita nggak kenal orang bilang nggak sayang. Orang suatu seremoni yang besar-besaran, suatu kegiatan lomba-lomba dan sebagainya, esensinya apa gitu. Kita harus selalu ingat ini adalah hasil perjuangan banyak orang di saat itu loh gitu. Dan salah satunya ada ada Sultan Syahrir juga. Saat itu dibilangnya 3 serangkai kan, ada Soekarno, ada Hatta, ada Syahrir. Yang sama-sama berjuang untuk kemerdekaan. Lebih kepada sebenarnya pengakuan kedaulatan dan kemampuan bangsa dan negara ini untuk merdeka gitu. Jadi bukan satu pemberian. Jadi kayak ayah saya tuh selalu beranggapan Indonesia merdeka karena usaha kita, gitu, karena usaha bangsa, bukan kemerdekaan yang diberikan oleh penjajah. Mungkin buat penyegaran juga aja ya buat teman-teman yang nontonin ini. Dari Mbak Upik boleh dikasih tahu juga nggak waktu itu tuh peranan Sultan Syahrir di kemerdekaan tuh seperti apa? Tuh. Ya sebetulnya perjuangan itu dari sejak muda sekali. Jadi dari zaman penjajahan Belanda dulu tuh dia sudah berjuang. Dari mahasiswa pun dia sudah mulai berjuang. Dan sebagai pemuda. Dan selalu percaya bahwa pendidikan itu penting. Ya, pendidikan itu penting karena kita tahu kenapa kita harus merdeka. Harus tahu gitu. Kenapa kita harus merdeka. Dan bagaimana kita harus menjaga kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu. Itu melalui pendidikan kalau menurut Syahrir gitu. Jadi dari muda dia sudah ikut banyak organisasi dan kemudian pada waktu masa Jepang dia memang bergerak di bilangnya gerakan bawah tanah. Artinya dia tidak muncul di permukaan. Tapi dia menghormati Soekarno dan Hatta yang saat itu bisa dikatakan bekerja dengan Jepang lah. Karena kebutuhan, karena kondisi saat itu siapa yang akan jadi pemimpin yang akan menjadi wakil kita yang bisa berkomunikasi dengan mereka, dengan Jepang pada saat itu. Tapi Syahrir tetap berjuang di bawah tanah istilahnya. Nah setelah kemerdekaan itu dia sempat jadi dia dengerin radio segala macam ya. Dia udah tahu bahwa Jepang akan kalah nih. Jadi Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaan supaya tidak dianggap sebagai
boneka atau buatan Jepang atau pemberian Jepang. Dan kayak di Cirebon tanggal 15 Agustus sudah sempat ada upacara kemerdekaan. Jadi itu bagian dari sejarah juga. Itu ceritanya panjang juga. Kemudian 17 Agustus tapi dia tidak ikut hadir saat itu. Baru kemudian aktif itu 2 bulan kemudian karena itu suatu strategi politik juga. Jadi bagaimana kemerdekaan kita bisa diakui sebagai kemerdekaan bangsa dan bukan atas kebaikan Jepang gitu. Harus ada satu tokoh di mana dia bersih dalam arti tidak pernah melakukan kolaborasi, tidak pernah melakukan kerjasama, tidak pernah melakukan hubungan dengan Jepang. Masuk Syahrir. Jadi dia diangkat sebagai Perdana Menteri pertama itu untuk menyelamatkan sebenarnya Republik ini. Sebagai Perdana Menteri waktu itu dia menjalankan pemerintahan kan. Jadi diterima oleh semua pihak karena dianggap dia yaitu dari gerakan bawah tanah tadi. Yeah. Syahrir itu merasa kita udah berjuang ya fisik ya, artinya dengan angkatan bersenjata. Itu belum ada sih waktu itu, tapi artinya rakyat gerilya dan sebagainya gitu. Berapa ratus tahun lawan Belanda, kemudian di Jepang juga atau melawan Jepang juga. Nah, menurut Syahrir untuk bisa diakui kemerdekaan itu adalah harus melalui diplomasi. Itu masuk di situ. Jadi ada menurut saya jasa terbesar Syahrir itu adalah dia pejuang diplomasi. Dia melakukan usaha-usaha dengan perundingan. Jadi tidak dengan fisik. Walaupun yang fisik ini jalan, ya, tapi diplomasi ini perlu banget gitu. Jadi dia melakukan perundingan dan beberapa perundingan dan akhirnya sampai ke perundingan Ninggajati itu. Ya, dengan Ninggajati itu dan banyak tantangan tentunya karena dianggap pengakuan de facto itu hanya Jawa, Sumatera, Madura. Jadi banyak yang nggak setuju lah gitu. Tapi pada saat itu harus ada pengakuan itu dan pada saat itu Indonesia duduk sejajar dengan penjajah yaitu Belanda. Selama ini kan enggak. Itu adalah suatu forum di mana dia duduk sejajar. Jadi sama dong. Dan ada beberapa pasal dan salah satunya yang penting adalah arbitrage. Itu suatu pasal dalam perjanjian itu yang kemudian dibawa oleh Syahrir ke Dewan Keamanan PBB pada saat Belanda melakukan agresi pertama. Berdasarkan pasal itu dia bisa berangkat ke Dewan Keamanan PBB untuk melakukan protes. Bahwa Belanda melakukan penyerangan, kita sudah negara yang merdeka. Jadi dia ada berlima ya waktu itu, ada Syahrir, ada Haji Agus Salim, ada Sujatmoko, ada Charles Tambu dan Sumitro Joyo Hadikusumo. Itu mereka berangkat ke Dewan Keamanan PBB. Papa saat itu melakukan pidatonya bagus banget. Dan ada rekamannya sebenarnya gitu, di mana Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat bisa diakui yaitu tadi di Dewan Keamanan itu untuk menyatakan keberatan atas serangan yang dilakukan oleh Belanda dan ditangani. Jadi berdasarkan pidato itu kemudian dibentuk suatu kayak dewan kecil gitu untuk menangani perselisihan ini untuk diselesaikan secara damai. Itu salah satunya. Dan kemudian setelah perjanjian Ninggajati juga itu kita secara de facto mulai diakui oleh Inggris, oleh Amerika. Kemudian Syahrir juga mengirim Haji Agus Salim untuk menjadi utusan di negara-negara Arab saat itu gitu. Jadi kemudian secara de facto banyak diakui oleh negara lain dan juga mulai ada perwakilan Indonesia di luar negeri. Kita bisa aja bilang merdeka kalau nggak ada pengakuan secara internasional gimana? Sendirian nggak bisa lah, harus ada pengakuan itu de facto maupun de jure kemudian. Dan diplomasi itu yang dilakukan oleh beliau ya. Betul. Oke. Terus tadi kan ngomongin soal perjanjian Linggarjati, perundingan Linggarjati ya. Jadi aku tuh sempat membaca speechnya Mbak Upik
waktu ada pameran perundingan Linggarjati kalau nggak salah di Belanda ya. Tahun 2010 atau kapan gitu ya? Speech-nya tuh ada catatannya ternyata. Oh gitu ya? Iya, Wow. aku sempat nemuin terus kayak sempat tersentuh banget gitu ya waktu di bagian yang Mbak Upik bilang Papa nih Sultan Syahrir itu dulunya maksudnya setelah Soekarno akhirnya jatuh kan memang dia jadi tahanan politik ya. Papa itu tahanan politik sejak 1962. 1962. Jadi itu saya masih 2 tahun saat itu. Sempat ditahan di Madiun. Kita harus naik kereta api ke Solo terus kemudian ke Madiun. Kemudian pindah ke Jakarta di Kejaksaan Agung ditahan juga sebagai tahanan politik. Jadi tidak pernah diadili, tidak pernah ya tahanan politik. Jadi nggak pernah ada pengadilannya gitu, tidak pernah dibuktikan, tidak pernah dibuktikan juga kesalahannya atau fitnahannya atau tuduhannya nggak pernah dibuktikan. Nah itu tahun 1965 ayah tuh kena tekanan darah tinggi ya, stroke, jatuh di kamar mandi, itu dalam tahanan, tapi tidak mendapat pertolongan apapun sampai keesokan harinya, sehingga udah terlambat. Jadi pada waktu bawa ke rumah sakit ayah sudah nggak bisa bicara. Sahabat-sahabat Papa termasuk Bung Hatta itu dan Sujatmoko mohon kepada Bung Karno masih presiden. Bung Karno masih presiden untuk memperbolehkan ayah berobat ke luar negeri. Waktu itu Bung Karno bilang boleh asal bukan Belanda. Jadi akhirnya kami berangkat ke Swiss, ke Zurich. Masih sebagai tahanan politik. Jadi mendapat perawatan di situ. Kita tinggal setahun gitu. Kemudian ayah meninggal di situ. Begitu ayah meninggal, mendapat gelar pahlawan nasional dari Bung Karno juga. Jadi berangkat sebagai tahanan politik, pulang sudah sebagai pahlawan nasional. Ini memang membuktikan pengetahuan sejarahku minim sekali ya. Maksudnya aku kira tadi setelah Soekarno jatuh dia menjadi tahanan politik. Berarti masih di era Soekarno menjadi presiden dia menjadi tahanan politik. Maksudnya apakah konflik atau gimana? Ya itu namanya juga politik ya. Jadi tentu ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang tidak suka lah sama Syahrir dan kelompoknya. Itu PSI gitu, orang-orang PSI ya. Jadi itu ada fitnah-fitnah yang dilakukan. Fitnah-fitnah tersebut tidak pernah terbukti, tidak pernah dibuktikan juga karena tidak pernah diadili. Ya ditahan aja gitu. Dia ada Masyumi, tokoh Masyumi juga banyak saat itu banyak. Pokoknya orang yang dianggap mungkin tidak sejalan atau punya pemikiran yang berbeda itu. Ya nggak pernah ada pengadilannya sampai akhir hayat beliau. Nah itu dia tuh tadi. Jadi berangkat sebagai tahanan politik keluar untuk pengobatan, pulang menjadi pahlawan nasional gitu kan. Betul. Maksudnya perasaan Mbak Upik waktu itu umur? Saya masih 5,5 tahun. 5,5 tahun. Gimana perasaannya waktu itu? Kalau saat itu sih belum terlalu mengerti ya. Kesedihan terutama terjadi itu pada waktu ditahan karena kita susah banget dapat akses untuk nengok. Itu satu. Kemudian kebahagiaan itu terjadi pada waktu saya justru di Zurich. Karena selama 1 tahun itu kita intens pertemuan, tinggal dalam satu apartemen kecil dan ketemu tiap hari kan. Selama ini kan dari saya umur 2 tahun kan Papa ditahan. Jadi kita harus nengok, kan belum tentu seminggu sekali ya ke Solo ya. Kapan-kapan mungkin kita bisa bicara lebih panjang karena saya punya surat sebetulnya dari Papa yang menuliskan perasaannya pada waktu ditahan. Karena kan beliau ini kan pada waktu, ini sejarahnya mundur sedikit, pada waktu dia dibuang ke Banda, dia sempat dibuang ke Banda. Itu dia pulang ke Jawa, itu dia bawa beberapa anak angkat. Jadi dia senang sekali kan sama anak. Senang sekali sama anak. Nah begitu dia berkeluarga dan punya anak kandung, baru dia ditahan. Jadi di situ tulisan mengenai kesedihan dia,
tidak bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Dia tidak pernah merasa harus dihargai, tidak pernah merasa harus mendapat penghargaan lah artinya atas perjuangan yang dia lakukan, atas dedikasi terhadap bangsa dan negara ini yang telah dilakukan. Dia tidak pernah mengharapkan tersebut gitu. Tapi dia sedih banget bahwa dia tidak punya kesempatan untuk berkumpul bersama keluarganya. Dan pernah ada kejadian, jadi kita nengok kan ke sana gitu kan, selalu ya kalau itu kan pasti bahagia dong ya kan, dia memperlihatkan kegembiraannya gini. Dan suatu saat tuh kita udah meninggalkan tahanan di Madiun waktu itu, kita sudah keluar tempat gitu. Nah ada anak teman papa gitu yang ayahnya juga ditahan di situ, anaknya Johan Syahruza, itu dia kebetulan ketinggalan, jadi dia kembali nih ke tempat itu gitu. Terus dia lihat papa lagi nangis. Jadi dia mengeluarkan kesedihannya tidak di hadapan kita, tidak pernah di hadapan kita gitu. Waktu itu Mbak Upik baca surat-suratnya itu ketika Diary. di usia berapa? Wah udah gede. Oh, nggak pernah ditunjukin berarti, maksudnya sama mama berarti dia tahu dong ada surat-surat itu? Ada, dia tulis buku harian sih, saya punya sih beberapa. Tadi kan 5,5 tahun ya, ketika akhirnya dari sana pulang lagi ke sini dari Zurich ketika beliau meninggal gitu ya. Betul. Dengan kebingungan itu mungkin waktu umur 5 tahun mungkin masih belum ngerti gitu ya. Di usia berapa akhirnya mulai memahami apa yang terjadi itu? Waktu pulang mulai memahami sebenarnya karena pertama pulang itu pemakaman papa tuh luar biasa. Itu ribuan orang kita datang, itu ribuan orang. Rumah tuh udah nggak kayak rumah, penuh banget orang, banyak sekali orang. Sampai pada waktu pemakaman ke Kalibata pun sampai sekian kilometer orang tidak bisa masuk karena banyak yang mengantar. Itu aku pikir, wow, ini ternyata penghargaan untuk papa luar biasa ya gitu. Tapi kenapa saya merasa sedih ya gitu? Karena dan pada waktu mulai sekolah sih terutama gitu. Kan kalau anak-anak kan dianterin papahnya, mamahnya gitu. Saya kan nggak ada, kita kan nggak ada. Saya dan kakak saya berdua ya, kakak saya Buyung. Itu nggak pernah merasakan itu kan, tidak pernah merasakan papahnya nganterin ke sekolah dan sebagainya. Jadi saya mulai ngerasa gitu, kenapa ya papa salah apa ya gitu kok. Saya tahu bahwa 2 tahun, bayangin 2 tahun saya tuh udah harus naik kereta api untuk jenguk ketahanan kan gitu. Jadi kita mulai tanya-tanya, apalagi kakak saya yang udah lebih besar gitu. Ada semacam ya kekecewaan, kemarahan, kesedihan, perasaan-perasaan yang bercampur aduk gitu ya, yang mempertanyakan kenapa kok teman-teman yang lain mama papahnya ada sementara aku enggak. Sementara aku tahu bahwa papa itu ikut berjuang untuk bangsa ini, untuk memerdekakan bangsa ini gitu. Kenapa gitu? Kok nggak fair banget ya gitu. Nah, makin gede makin banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Dan ada kemarahan sih, kemarahan gitu. Kenapa fitnah-fitnah itu ditujukan ke papa gitu tanpa pernah ada pembelaan dong, ya kan kalau ada pengadilan kan pasti ada pembelaan menjelaskan kondisinya seperti ini atau apa itu semuanya kalau saya sekarang bilangnya hoax kali ya. Fitnah lah ya gitu. Tapi kita mengalami, saya dan kakak saya mengalami kesedihan dan kemarahan yang mendalam sih saat itu. Dan kalau bukan karena mamah nih, karena mamah yang selalu mengingatkan kita gitu bahwa apa yang dilakukan untuk papa itu memang pengabdian dia terhadap bangsa ini. Itu dilakukan tanpa pamrih. Jadi dia nggak cari kekayaan. Kita susah banget hidupnya. Dia nggak cari kekuasaan. Ya. Dan dia tidak, itu benar-benar semua itu untuk kemerdekaan dari bangsanya gitu, untuk lepas dari penindasan, untuk lepas dari rasa lebih rendah dari bangsa yang lain gitu. Karena dia percaya bahwa kita semuanya itu sama loh.
kita sama dan kita mampu untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya gitu. Jadi hormatilah, hargailah gitu. Itu yang mama selalu ingatkan. Jadi nggak boleh tuh kita punya rasa curiga atau rasa marah itu gitu, karena itu memang yang papa lakukan dan papa sendiri sampai akhir hayatnya tidak pernah mengeluarkan kemarahan atau kesedihan yang bilang kok saya diginiin sih, kok enggak gitu. Dia cuma bilang saya tidak mengharapkan penghargaan, tidak mengharapkan apapun itu. Ya kepingin cuma kumpul sama keluarga. Itu yang ditanamin sama mama ya. Ingetin. Jadi kamu tuh nggak boleh gitu penuh dengan kemarahan tuh nggak ini gitu. Jadi papa aja sih begitu terbuka gitu terhadap semua ini gitu. Dia memaafkan, dia menerima gitu dan menjalani sebuah kehidupannya dia yang bisa dikatakan tragis ya. Iya betul. Jadi mama ingetin selalu. Dan mama tuh orang yang paling baik sih. Gak pernah marah juga ke kita ya. Dan seperti yang papa ajarkan juga, itu dia memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Cuman diingetin aja dulu. Itu nilai-nilai yang papa tanamkan itu selalu diingatkan ke kita gitu. Jadi itu sih yang kita untung gitu. Saya merasa sangat beruntung gitu dibesarkan oleh seorang ibu saat itu yang memberikan kita semangat, memberikan itu yang paling luar biasa sih cinta kasihnya sih. Kasih sayangnya mama tuh luar biasa gitu. Jadi kehilangan ayah itu dia tutupi oleh cinta kasihnya dia. Oke. Kalau dari mama sendiri berarti namanya Poppy Syahrir ya, betul ya? Panggilannya Poppy. Poppy panggilannya ya. Kalau dari Mbak Upik sendiri, selain dia menanamkan gitu ya apa yang diajarkan oleh Sultan Syahrir gitu sebagai papa, maksudnya value-value apa lagi yang ditanamkan oleh Ibu Poppy Syahrir ini sampai akhirnya, maksudnya aku ngeliat Mbak Upik sekarang bergerak di pendidikan gitu ya, maksudnya masih tetap punya kecintaan terhadap Indonesia sendiri gitu. Dan tadi kan ngobrol di luar rekaman ini ya, maksudnya kakaknya Mbak Upik juga sebenarnya pernah jadi pegawai negeri gitu kan. Jadi memang tetap mengabdi untuk negara gitu. Iya betul, ya bangsa sih. Artinya kecintaan terhadap bangsa dan tanah air di mana kita dilahirkan ini tuh ditanamin dari kecil sih sama mamah dan papa. Kalau papa contoh-contoh dan nilai-nilai tinggal dari mamah juga, dan mamah tuh seperti papa juga emang berjuang banyak untuk anak dan perempuan, membantu keluarga-keluarga yang anak-anak dan ibunya perlu mendapat bantuan, dukungan gitu. Jadi memang saya dari kecil juga hidup di dalam lingkungan seperti itu gitu. Jadi menurut saya seperti papa maupun mama, pendidikan itu penting sekali gitu. Itu tadi, karena kalau kita merdeka tanpa rasa tanggung jawab itu, kita memilih kita merdeka. Oke, kita merdeka, kita pilih ini gitu. Tapi kita harus bertanggung jawab kan sama pilihan kita. Iya. Itu tuh yang ditanamkan sih sama mama. Jadi selain ya kemandirian tentu dan percaya bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu equals, punya kesempatan yang sama, bisa memajukan bangsa ini sama-sama gitu, tanpa membedakan itu gitu. Itu dari ayah sih. Papa itu kan sangat menghormati perempuan ya. Mungkin dia sangat cinta sama ibunya sampai nama saya pun diambil dari nama ibunya. Jadi nama ibunya itu Siti Rabiah, nama saya Siti Rabiah. Cuman ditambah dengan Parvati. Parvati itu karena dia banyak bekerja sama dengan India kan, Jawaharlal Nehru dan itu, jadi dia kayaknya jatuh cinta sama salah satu goddess dari dewi di India, itu Parvati, itu yang mungkin kuat dan sebagainya gitu. Jadi dia kasih namanya tuh Siti Rabiah tuh agak Arab ya, tapi Parvatinya Hindu ya.
Iya, kayak nama-nama ini India memang. Jadi nama saya orang sekarang, oh aneh juga ya namanya kombinasinya ya, itu Syahrir. Kalau ketertarikan ke isu pendidikan ini sebenarnya dimulainya dari kapan tuh berarti? Dari kecil, kalau kita dulu kecil kan ada buku kenang-kenangan gitu, cita-cita guru. Saya dari kecil, dari kecil udah nulisnya guru, gak pernah ganti yang lain. Berarti dari sebelum jadi kepala sekolah sudah mengajar? Oh iya, kalau mengajar ya, saya mengajar tuh dari masih kuliah. Udah jadi asisten dosen kan, udah mengajar. Jadi saya masuk ke dunia PAUD, pendidikan anak usia dini, karena saya merasa dari situlah kita harus menanamkan nilai-nilai. Situ kita harus mulai dari situ. Nilai-nilai apa sih gitu yang perlu kita ajarkan untuk anak-anak usia gitu? Kejujuran nomor 1. Karena nilai ini itu nilai kejujuran itu akan kita bawa sampai dewasa loh. Apa yang terjadi, kekacauan yang terjadi sekarang, apakah itu korupsi, tapi itu kan dari situ nilainya. Itu 1, kejujuran. Belum lagi banyak ya, misalnya budaya untuk menghormati orang lain, menghormati perbedaan, itu dari kecil. Jadi kayak di mana saya bekerja dulu, baru pensiun sekarang di Taman Bermain Kepompong, itu kita sekolah umum, artinya ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Hindu, kita buka semuanya. Dan ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Sumatera Selatan, ada yang dari Jawa, Jawa Tengah dan sebagainya. Kita buka semuanya. Artinya anak-anak juga harus tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam ini loh, suku, agama, budaya yang berbeda. Dan kita udah harus belajar menghargai perbedaan itu. Kita kaya, justru kita harus bangga sama itu. Kita harus bangga sama bangsa kita yang begitu kaya gitu. Mana coba bangsa lain mana gitu. Kita kaya sekali loh, mau budayanya, mau tariannya, mau bahasanya. Iya. Jadi kita harus bangga itu, dan itu harus ditanamkan sejak kecil sih menurut saya. Kalau ngelihat pendidikan sekarang ya, berkaca sama aku di generasi milenial gitu ya. Terus apalagi mungkin Mbak Upik dulu sistem pendidikannya mungkin berbeda kali ya dengan yang sekarang. Kira-kira tuh kalau ngebandingin nih bedanya dulu sama sekarang apa? Terus kayak apa sih yang dulu mungkin kelihatannya sudah diperbaiki di yang sekarang, atau malah kebalikannya malah jadi lebih buruk atau gimana? Iya. Dulu sih saya senang banget ya kayak waktu kecil main ya, nggak ada beban ya waktu kecil. Kalau untuk PAUD, kita bicara PAUD ya sekarang, kita bicara PAUD dulu, PAUD main gitu. Dan sekarang kan walaupun pemerintah bilang nggak ada calistung, nah, gitu mau masuk SD ada penerimaan, sistem penerimaan tertentu di mana mengharuskan anak bisa baca, bisa tulis, ya bisa cukup mampu untuk berhitung gitu. Gimana dong kalau nggak diajarin dari sebelumnya, ya kan? Sekarang bagaimana kita menyiapkan anak-anak ini bermain, tapi masuk semua yang menjadi kebutuhan tersebut gitu. Itu sebetulnya yang menjadi berbeda dengan sebelumnya. Dulu kita nggak ada sih, kita sih benar-benar main, begitu kelas 1 baru kita mulai belajar baca, baru belajar ini. Karena ada kebutuhan lebih ada kebutuhan itu ya bagaimana, tapi tetap harus bermain ya, bermain yang sebenarnya terprogram. Jadi misalnya anak bermain bebas di luar, kita bilang bermain bebas di luar, tapi permainan-permainan yang ada di halaman tersebut atau di dalam kelas bebas dalam arti anak bisa memilih dia mau main yang mana. Apakah dia mau main pasir, apakah dia mau main manipulatif, atau dia mau main ayunan atau prosotan gitu. Itu bebas. Artinya anak di stimulasi untuk bisa memutuskan dan percaya diri untuk memutuskan atau memilih apa yang ingin dia lakukan. Itu satu. Tapi itu kan harus ada rasa percaya diri ya. Itu sebenarnya distimulasi dari situ. Kemudian permainan yang diberikan itu juga harus menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak.
apakah itu aspek bahasa, jadi dia ketemu temennya anak 2 tahun tadinya belum bisa ngomong, disekolahin dia mulai kena bilangnya gini ya gitu kan, dia belajar dong, mulai aspek bahasa masuk, aspek sosialisasi, jadi dan aturan sosialisasi misalnya antri mau cuci tangan, simple banget. Kita belajar antri dari kecil banget dan anak terbiasa untuk antri, nggak ada tuh serobot-serobot. Yang terjadi kan kita kan banyak nih orang nyerobot, kita antri tenang aja deh masuk ke depannya gitu, maaf bu gitu, ini antriannya gitu. Jadi anak dari hal-hal yang seperti itu udah dilakukan sejak kecil, sosialisasi. Belum fisik, anak kelas usia 2-3 tahun itu kan jalan masih kesandung kakinya sendiri aja gitu. Nah, ini juga ada aspek-aspek tersebut gitu. Jadi ada aspek sosialisasi, bahasa, emosi, fisik, ada tentu intelektual, bagaimana memecahkan gini, ngurutin deh dari yang paling besar, lingkaran paling besar sampai yang paling kecil. Kan dia main tuh sebenarnya. Tapi kan dia harus tahu kalau yang kecil dulu ini nggak bisa masuk ke dalam tiangnya misalnya. Jadi emang harus dari yang besar dulu, kemudian ke yang kecil. Itu kan sebetulnya melatih anak untuk berpikir dan mendapat solusi ya untuk hal yang dia lakukan gitu. Itu sebetulnya pelatihan. Jadi dan tentunya ada kreativitas juga. Anak berpikir bagaimana ya untuk bisa menyelesaikan ini puzzle ini misalnya. Jadi itu banyak unsur sebenarnya yang seperti kayak mainan dan mereka bebas, tapi sebenarnya semua menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak. Itu sih, itu yang menurut saya nggak merasa ya dulu kayaknya kurang. Artinya kalau sekarang bermain tapi ada programnya loh gitu sebenarnya gitu. Mainan-mainan itu dipilih sesuai usia dan kebutuhan. Kalau yang dulu kita dapat, kalau saya dapat tuh lagu anak tuh dulu banyak banget dan saya sampai sekarang masih hafal karena kita nyanyi tuh banyak. Sekarang tuh kurang, jadi makanya tuh di Kepompong sih kita nyanyi setiap hari pakai live lagi, artinya ada yang main piano langsung atau gitar langsung gitu. Jadi supaya anak-anaknya semangat gitu. Jadi anak-anak diingatkan lagi, diperkenalkan lagi lagu-lagu anak-anak yang memang lagu Indonesia maupun bahasa Inggris juga. Jadi lebih senang gitu loh. Karena musik kan juga selain mengembangkan bahasa juga kan memberikan rangsangan yang membahagiakan gitu kalau menurut saya. Kan Mbak Upik ini menjadi kepala sekolah 15 tahun ya. Untuk di PAUD nih kategorinya ya. Dari 15 tahun kan berarti sebenarnya sudah melewati berapa generasi itu ya sebenarnya. Wow. Iya. Kalau selama 15 tahun itu sebenarnya perkembangan pendidikannya tuh seperti apa sih dari dulu pertama kali terus sekarang gitu? Semakin kesini anak-anak semakin kritis ya. Oh ya. Ya, banyak tanya. Itu bagus banget. Jadi sebagai guru itu sebetulnya walaupun guru TK, kita harus cukup mempunyai pengetahuan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kritis sekali gitu. Dan itu menurut saya suatu tantangan yang menyenangkan gitu. Jadi untuk guru pun ngapain sih ngajar anak TK cuman gitu aja, enggak. Karena tuh mereka banyak tanya dan menurut saya membuka pengetahuan dan dunia sebesar-besarnya, selebar-lebarnya untuk anak usia dini itu penting sekali gitu. Yang saya merasa yang dulu kurang mendapat perhatian adalah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi dulu kalau ada anak-anak yang kita tidak dibiasakan dan tidak mendapat ilmu lah, kurang mendapat ilmu lah mengenai hal tersebut gitu. Sekarang itu makin maju sekali gitu. Jadi itu bagaimana kita memberikan kesempatan yang sama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk bisa berkembang juga gitu dengan cara dan pace ya yang sesuai sama kebutuhan. Nah, itu sekarang udah jauh lebih banyak pengetahuan diberikan untuk kita belajar. Saya sih banyak belajar, terus terang saya beruntung sekali gitu 15 tahun menjadi kepala sekolah di Kepompong karena saya menjadi lebih kenal dan lebih paham untuk penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tentu kita ada psikolog dong ya, karena kan dia yang secara valid menangani anak-anak tersebut. Tapi bahwa
bagaimana pendekatan hari-hari kita untuk mereka itu kan penting gitu. Kalaupun pemerintah sekarang bilang, oh semua sekolah harus terima anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau guru-gurunya tidak mendapat pendidikan khusus, tidak mendapat bekal yang cukup untuk penanganan, mereka tidak akan berkembang. Anak-anak ini akan disamakan aja sama anak-anak yang lain. Gitu. Jadi menurut saya itu tantangan untuk sekarang. Kalau dulu nggak ada pengetahuan itu, sekarang udah ada pengetahuan itu. Tapi guru-guru juga harus, para pendidik, ini namanya pendidik ya, harus juga dibekali yang cukup untuk itu gitu. Jadi jangan hanya jargon-jargon aja, jangan hanya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu gitu. Tanpa ada usaha yang besar untuk memang benar-benar menangani masalah ini. Mungkin ini aku pengen tahu aja sih ya, sebagai kepala sekolah, karena aku tahu ada kepala sekolah, tapi aku nggak tahu sebenarnya kepala sekolah itu perannya tuh apa aja sih terhadap sekolah itu tuh. Aku pengen tahu sih. Iya ya. Sebenarnya tuh tergantung sekolahnya dan tergantung kepala sekolahnya. Saya again I feel blessed ya. Saya merasa beruntung sekali gitu menjadi kepala sekolah selama 15 tahun di Taman Bermain Kepompong ini, karena saya merasa saya bisa menjadi diri saya di situ. Artinya kalau banyak kepala sekolah hanya mengikuti rapat-rapat di dinas-dinas lain gitu, saya lebih ke dalam. Jadi saya mengenal semua anak murid saya satu persatu dengan sangat baik. Karena mengikuti misalnya rapat-rapat mingguan tentang perkembangan anak, tentang kurikulum dan sebagainya gitu. Jadi saya kenal dan saya menyambut anak di pagi hari dan memulangkan anak di siang hari. Selain anak-anak, kedekatan saya dengan anak-anak, dengan orang tua juga. Dan orang tua sekarang itu pinter-pinter ya. Orang sekarang itu pinter-pinter. Jadi kita harus bisa jadi teman, bisa juga jadi orang tua. Untuk usia saya bisa jadi orang tua mereka gitu. Jadi mereka bisa kapan aja datang dan ketemu saya untuk curhat, untuk konsultasi, untuk itu saya buka sebesar-besarnya sih. Selain itu yang ngurusinnya ya semuanya, ya kebersihannya, make sure semua kamar mandi, semua kelas, semua ini bersih dan tertata. Secara organisasi berjalan dengan baik. Artinya selain hubungan dengan orang tua berjalan lancar juga, anak-anak selalu bahagia di sekolah gitu. Sekolah itu kayak taman bermain atau PAUD atau sekolah kami ini kan merupakan transisi kan. Dari anak yang dipegang hanya orang tua sebelum ke sekolah formal di SD. Ya, makanya namanya kepompong. Karena kepompong ya, karena dalam kepompong ini diberi makan lah istilahnya, ya, supaya anak diberikan stimulasi yang cukup di semua aspek perkembangannya, supaya anak mandiri, percaya diri, terus siap, artinya senang belajar, harus senang belajar karena ini long life kan, belajar itu kan long life, sampai sekarang aja kita juga masih terus belajar kan. Ya. Nah, dan siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi itu di dalam kepompong ini sampai kemudian selesai dia terbang menjadi kupu-kupu. Untuk bisa menjelajahi dunia ini, mengembangkan semua potensi yang ada gitu. Karena setiap anak itu unik, berbeda satu dengan yang lainnya, dan itu adalah tantangan kita sebagai pendidik untuk bisa menyiapkan anak-anak yang berbeda ini, yang unik ini, bisa berkembang secara optimal gitu. Tadi ngomongin senang belajar sih, itu benar sekali ya, karena kemarin kebetulan aku sempat nontonin podcast juga dari luar gitu ya. Kalau misalnya waktu kecil memori kita soal belajar itu gak menyenangkan, jadi kayak ketika kita besar tuh sampai udah dewasa pun proses belajar itu tuh jadi sesuatu yang gak menyenangkan gitu. Dan aku jadi inget kayak dulu mungkin pas lagi SD belajar itu kan sesuatu yang kayak harus ngafal gitu kan, bukan dibikin sebuah proses yang menyenangkan. Jadi kayak iya ya, makanya sampai gede kayaknya belajar itu tuh jadi sesuatu yang
beban gitu. Beban. Jadi kayak harus dibiasain lagi nih mempelajari sesuatu itu tuh menyenangkan sampai akhirnya nemu subjek-subjek yang menarik gitu ya. Iya. Tapi ya itu dia jadi keinget tadi Iya, soal belajar karena kalau itu. anak seneng sekolah, jadi seneng belajar kan. Kalau di sekolah fun, sekolah should be fun gitu loh. Iya. Makanya kita juga walaupun kita mengajarkan membaca misalnya matematika atau menulis gitu, itu harus fun. Jadi harus dengan bermain gitu. Ya, itu bagaimana tekniknya bagaimana, dan pendidik itu penting sekali di situ perannya. Iya. Karena dia nih yang akan menyampaikan nih semua ini. Bagaimana menyampaikan materi ini, materi yang serius sebenarnya dengan menyenangkan sehingga anak nggak ngerasa lagi belajar ya gitu. Makanya mereka kritis, jadi tanya tentang misalnya tentang hewan peliharaan gitu. Oh, aku punya anjing gitu, anjingku gini gitu, teriak cerita gini. Dan kita juga membiasakan, kita ada buku sih, ada perpustakaan anak. Buat kami itu senang membaca itu penting juga gitu. Karena itu membuka wawasan kan. Iya. Dari PAUD ini juga diajak untuk ngobrolin nggak, diskusiin apa yang dibaca gitu juga ya? Iya. Jadi itu dibiasakan. Jadi bahkan dari 2 tahun pun yang bacain guru ya. Kalau kita punya sudut perpustakaan kecil di setiap kelas. Selain kita punya perpustakaan di atas itu di mana anak 4 dan 5 sudah bisa pinjam. Tapi kalau untuk 2 dan 3 belum pinjam. Mereka cuma dibacain, dengerin. Cuma ya itu, jadi selalu ditanyain. Kalau misalnya cerita tentang seekor anjing gitu, kita dibahas gitu, juga supaya ada nyambung gitu, istilahnya nyambung gitu. Jadi nggak yang lepas aja gitu, tapi dimasukkan dalam konteks kehidupan mereka juga gitu. Iya, soalnya aku juga merasanya memang kan banyak yang bilang kan sekarang ya, maksudnya di Indonesia budaya membaca itu rendah gitu ya. Betul. Tapi kayaknya budaya mendiskusikannya lebih rendah lagi deh. Betul. Jadi itu emang makanya saya bilang PAUD itu penting, dan mudah-mudahan di SD dan selanjutnya juga demikian. Gitu. Saya sih terus terang lulusan dari Santa Teresa. Again, saya juga feel blessed karena di sekolah dulu kita itu diwajibkan baca bukunya Mohtar Lubis, bukunya banyak buku-buku, dan harus bisa mempresentasikan dan kemudian didiskusikan. Jadi itu dari SMA, di SMA ya, di SMA itu salah satu dukungan mama sih. Itu salah satu bukti bahwa mama memberikan kebebasan dan menghormati pilihan dari saya. Sejauh saya bertanggung jawab atas pilihan itu. Jadi waktu SMA terus terang kan ada, kalau zaman saya itu ada eksakta, ada ekonomi, sosial ekonomi, kemudian ada sastra. Sastra ini itu penjurusan bahasa. Di kelas 3 ya biasanya ya? Enggak, itu udah dari kelas 2 kalau di kita. Oh, dari kelas 2. Oh, oke. Kalau di Teresa dulu. Nah, terus pada waktu penjurusan itu saya bisa masuk eksakta, bisa masuk sosial ekonomi. Tapi saya bilang mama, tapi aku mau masuknya sastra. Mama sampai dipanggil sekolah karena pilihan itu gitu. Kenapa gitu? Kan ini termasuk biasanya sih katanya kalau yang itu ya gitu ya. harus eksakta dong hal ini gitu. Ibu saya bilang, oh itu pilihan anak saya dan saya menghargai pilihannya. Jadi saya tidak ada masalah dengan itu. Itu salah satu yang aku ngerasa wow, oke. Jadi sebagai orang tua itu harusnya gitu ya, memberikan kebebasan asal pilihan dijalankan secara bertanggung jawab gitu. Jadi ya gitu, jadi saya mendapat itu tadi pelajaran untuk tulis paper, untuk berdiskusi, untuk membaca buku-buku yang agak lebih berat gitu. Waktu di SMA, mulainya di situ. Oke, ini seumpama aja ya, maksudnya tadi kan Mbak Upik memang bilang makanya pendidikan anak usia dini tuh penting sekali gitu ya. Betul. Untuk membentuk fundamentalnya dia ketika jadi pola pikir dia tuh sudah dibentuk dengan baik dari Betul. Kecil biar dewasanya juga baik gitu kan. Betul. Nah, tapi kan mungkin untuk generasi yang sekarang ya, sistem pendidikan kan makin bagus ya dari dulu sampai sekarang gitu ya. Untuk generasi yang sekarang udah dewasa nih, yang tidak mendapatkan pendidikan fundamental seperti itu, apakah masih bisa
untuk ditanamkan gitu ya, supaya karakternya tuh juga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya kan kalau aku ngelihatnya ya, kayaknya memang banyak orang Indonesia itu yang kayaknya sih bingung dengan identitasnya gitu. Dia siapa, mungkin kelebihan kekurangannya juga mungkin tidak mengenal dengan baik gitu. Jadi apalagi misalnya tadi waktu kecil nggak berusaha ditingkatkan confidence levelnya gitu kan. Jadi kebiasaannya kayak FOMO, kayak ngikut-ngikut orang, nggak tahu sebenarnya yang dia sendiri suka tuh yang mana gitu. Nah ketika mungkin untuk ini aja ya perbandingan, waktu kecil didikannya begini, ketika untuk di usia dewasa nih, kira-kira ada bayangan nggak apa yang bisa ditanamkan gitu? Ya itu sebenarnya sih ada, bukan cuma sekolah sih, bukan hanya pendidikan sih, tapi dari lingkungan keluarga juga. Peran penting orang tua sih sebenarnya, karena kan kalau kita sekolah kan sekian jam, tapi kan sebagian besar itu kan orang tua. Jadi sebenarnya contoh dan ajaran dari orang tua itu menjadi peran penting juga gitu. Nah itu yang menurut saya agak lost. Mungkin nggak pernah terfikir bahwa akan seperti itu, saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya tuh itu menjadi concern kalau saya, menjadi concern yang sangat besar buat saya. Karena itu kemudian saya tidak bilang bahwa generasi Gen Z itu gimana, bukan. Tapi maksud saya jadi ada kecenderungan untuk lebih banyak dengerin podcast yang kita nggak tahu sebenarnya oke atau enggak sih gitu. Ini legit enggak ya, artinya pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat yang disampaikan ini oke nggak ya sebenarnya gitu. Tapi kan banyak ya sekarang siapa yang screening? Nggak ada kan, masuk loh semuanya. Masuk semua ini tuh. dengan terbukanya dunia seperti ini cuman di jari. Bayangkan cuman di jari tuh anak-anak kita yang masih dari muda maupun remaja maupun yang udah lebih dewasa juga kan udah bisa langsung masuk semua informasi tanpa ada saringan masuk. Yang harus nyaring kan diri kita sendiri ya. Justru itu. Yang harus nyaring adalah diri kita sendiri. Tapi kalau diri kalau kita nggak ada, kalau kita tidak punya bekal gitu untuk tahu, wah ini palingnya pertanyaan deh, kok gini ya? Coba deh, aku coba cari sumber lain lagi, kan itu sebenarnya. It's okay, you listen to many podcast, to listen to many information ya, informasi lainnya nggak apa-apa gitu. Tapi harus ada rasa di mana kita bertanya, kok gini ya gitu. Kalau ada pertanyaan itu ikuti gitu. Jadi kita mulai buka, kita coba pendapat yang lain ada nggak gitu. Di situ gitu. Kita mulai melatihnya tuh gitu. Oh kayaknya lebih kena. Tapi memang harus dari kita. Dan sayangnya gitu memang itu tadi kayak FOMO terus hanya ngikut-ikutan aja ya kan. Banyak sekali gitu yang jadi terus anak-anak sekarang, kamu mau jadi apa nanti? YouTuber. Tadinya jadi YouTuber gitu. Kenapa? Karena menurut dia ya kaya, jadi money oriented jadinya gitu. Padahal YouTuber yang kaya persentasenya berapa ya? Dan kerja keras juga loh, jangan salah. Iya betul. Bikin konten itu kan nggak sekali-sekali tuh dari pagi sampai malam lagi. Kerja keras juga gitu. Tapi kan nggak bisa semua orang mau jadi YouTuber dong, ya kan? Ini bangsa mau kemana, ya kan? Jadi memang diharapkan sih yang generasi millennials yang udah mulai mau punya ini anak itu juga mulai memikirkan kedepannya gimana sih gitu. Jadi bukan hanya lingkup keluarga gitu, tapi juga lebih besar dari itu. Kita harus mikirkan nanti katakan 20-30 tahun dari sekarang, bangsa ini di mana ya? Nah itu tuh sebuah pertanyaan juga ya. Kalau menurut Mbak Upik nih ya, masa depan Indonesia, apalagi kan katanya Indonesia Emas 2045 katanya. Kalau dari Mbak Upik sendiri ngelihat sekarang ya, maksudnya optimis atau pesimis? Nggak boleh pesimis sih. Nggak boleh pesimis ya. Walaupun kecemasan besar ada. Kenapa?
Karena kita harus percaya, hey dulu itu makanya ini sejarah jadi penting. Kita punya apa sebelum kita melakukan proklamasi kemerdekaan ini punya apa? Gak ada apa-apa. Kita cerai berai, diadu domba, yang raja ini sama raja itu semuanya diadu domba sama Belanda. Ya kan dipecah belah lah ya. Kita gak punya apa-apa. Coba lihat, kita bisa merdeka, terus bisa berkembang juga dengan segala tantangan yang ada. Jadi itu harus kita dipegangan kita juga. Kenapa kita bisa? Dan kita ini harusnya merasa beruntung karena kita ini suatu negara yang kaya loh. Jadi jangan pikirin diri sendiri, itu yang doa saya setiap malam untuk melindungi bangsa ini gitu. Dan membuka hati dan pikiran semuanya termasuk para pemimpin untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, keluarganya, klannya, tapi pikirkan bangsa ini gitu. Karena kita punya semua sebenarnya. Jangan sampai kita kembali nanti ke masa di mana kita merasa yang dijajah, bahkan oleh bangsa kita sendiri. Nggak dapat tuh kesempatan. Mana merdekanya? Udah merdeka bangsa ini merdeka ya, untuk rakyatnya gimana gitu. Itu yang harus diingat dan diperjuangkan gitu oleh semuanya gitu. Dan saya merasa pendidikan penting untuk membuka wawasan, untuk membuka pemikiran bahwa kita semua bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini. Kita bicara mau sejahtera, gimana mau sejahtera kalau cuman yang dipikirin tuh jangan sempit gitu loh. Itu yang saya pikir ya, nilai-nilai yang Papa tanamkan, Syahrir tanamkan, ya itu gitu. Karena dia tidak pernah tuh berjuang untuk kekuasaan, kekayaan, gak pernah tuh berjuang untuk itu. Makanya pada saat tahun 47 dia tidak didukung lagi, dia serahkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Gak ada tuh rasa, gak mau pegangan terus jadi Perdana Menteri, terus gak ada. Itu loh. Yaudah, when the time comes, then you let it go. Kasih. Tapi tetap dukung dengan cara apapun. Dan dia masih waktu itu waktu ke PBB udah tidak sebagai Perdana Menteri sebetulnya. Dia sudah sebagai duta besar keliling bilangnya. Ambassador at large. Itu jadi Presiden Soekarno masih percayain tuh. Waktu itu masih keliling untuk ke negara-negara untuk melakukan perundingan dan minta dukungan. Kalau gitu supaya kita tetap optimis nih ya. Paling untuk pertanyaan penutup aku pengen nanya ke Mbak Upik nih, sebagai orang yang ya dari kecil dididik orang tua bahwa pendidikan itu penting, terus juga udah 15 tahun lah berkecimpung di dunia pendidikan Indonesia ya. Menurut Mbak Upik, tantangan yang dihadapi nih saat ini khususnya untuk masyarakat sekarang nih yang di usia produktif tuh kayak gimana? Terus habis itu harapan ke depannya seperti apa gitu ya? Dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sekarang? Wah, banyak ya PR-nya ya. Banyak ya PR-nya. Ya, seperti yang udah kita bahas bersama, itu pentingnya pendidikan gitu. Pendidikan yang seperti apa sih yang harus kita jalankan gitu atau berikan gitu. Kita ingat aja, kita generasi ini ingin meninggalkan apa sih? Gak usah yang muda aja. Nanti kan yang muda kan ada generasi selanjutnya juga. Pasti dia harus pikirkan juga. Apa sih yang akan kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya? Itu kita harus pikirkan. Karena kita harus bertanggung jawab kan. Atas semua yang kita lakukan, atas semua yang kita katakan, atas semua yang menjadi pilihan kita. Harus bertanggung jawab. Jadi kita juga bertanggung jawab terhadap sebenarnya yang kita tinggalkan. Legacy apa yang kita mau tinggalkan? Ya kan? Kita gak mau dong misalnya generasi yang akan datang gak jujur, gak sopan. Misalnya tidak menghargai perbedaan. Gimana orang kita Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai macam suku, adat, agama. Semua itu kan perbedaan itu kan yang membuat negara ini menjadi kaya sebenarnya. Dan harus dimanfaatkan gitu. Perbedaan itu harus menjadi satu alat atau senjata untuk menjadi lebih maju.
Karena dengan banyaknya perbedaan itu, kita akan banyak mendapat masukan atau belajar lebih banyak lagi untuk bisa lebih maju. Itu satu. Kedua, kita juga harus pikirkan bahwa Indonesia ini dengan perbedaan-perbedaan ini harus dari awal kita hargain dong. Bahwa kita itu sama, baik gender, laki maupun perempuan. Dan kita punya kemampuan untuk bekerja sama. Jadi kenapa kita dulu mau merdeka? Kita gak mau menjadi bangsa yang tertindas. Kita mau punya peri kemanusiaan terhadap sesama. Gitu. Makanya Papa dulu juga mementingkan pendidikan bahkan untuk partainya. Partai PSI dulu itu dibilangnya partai kader, menjadi olok-olok semuanya gitu. Karena partainya kecil. Ya, kenapa? Karena mementingkan pendidikan. Karena dia harus tahu orang-orang yang ada di dalam partainya tersebut itu harus tahu mereka berjuang untuk apa dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan kenapa mereka melakukan itu. Bukan hanya sekedar teriakan-teriakan semangat yang nggak tahu sebenarnya apa gitu. Yeah. Jadi bukan partai massa yang sebenarnya tidak tahu apa yang mereka perjuangkan gitu. Itu contoh kecil aja. Sama gitu. Di dalam dunia pendidikan kita juga harus selalu ingat bahwa penting sekali untuk kita mengerti apa yang akan kita capai. Kalau kita lihat kondisi sekarang jangan pesimis, kita harus optimis, harus selalu optimis. Apa sih yang harus kita pelajari gitu. Pertama ya kita harus melakukan pembenahan secara internal. Kita harus melakukan pembenahan besar banget untuk bangsa ini. Kita harus menanamkan nilai-nilai yang baik untuk bangsa ini. Bukan hanya omongan-omongan aja. Jadi bukan hanya kita sudah punya 5 sila itu dan kita bilang itu betul. Tapi pelaksanaannya bagaimana? Itu yang harus kita ini ingatkan lagi lah gitu. Dari kecil, dari sejak usia dini gitu. Nilai-nilai itu harus ditanamkan. Jadi dan semangat untuk mau maju, semangat untuk belajar bahwa suatu kebahagiaan untuk kita untuk bisa berkembang. Gitu. Cuma sedikit-sedikit aja. Kita misalkan satu buku, wah ternyata bagus ya buku ini ya. Aku belajar loh dari buku ini gitu. Ternyata ini gini gitu. Aku jadi tambah pengetahuannya. Dari situ ya, dari hal-hal yang kecil gitu. Tapi terus kita kembangkan terus. Jadi kita belajar terus gitu. Dan mau terbuka untuk perkembangan. Jadi jangan merasa di comfort zone-nya terus aku udah di sini aja, aku nggak mau ini. Bukan. Dan membuka diri untuk selalu menolong juga, menyebarkan apa yang udah ilmu yang kita punya. Gitu. Tentu yang kebaikan ya. Contoh itu menjadi penting. Makanya untuk menjadi pemimpin itu sangat sulit. Betul. Sangat sulit itu. Karena kita akan menjadi pemimpin akan menjadi contoh juga. Dan pemimpin bertanggung jawab pada jutaan loh. Berat sekali gitu loh. Yeah. Kadang itu berat sekali. Suka salah kaprah ya antara pemimpin dan penguasa ya. Ya, menurut saya seorang pemimpin itu harus punya jiwa yang besar. Yeah. Yang tidak pamrih. Ya semua orang perlu uang, semua orang perlu betul gitu. Tapi kan pada porsinya. Dan dihasilkan secara jujur. Gitu. Jadi nilai-nilai itu, nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai sebagai seorang negarawan, etika dalam memimpin, etika dalam menjalankan kekuasaan itu menjadi sangat penting. Kejujuran yang tadi ditanemin di awal dari usia dini itu jadi salah satu yang penting juga untuk kita dewasa ya. Betul, salah satu yang sangat penting justru dewasa gitu. Etika juga menjadi salah satu dari sejak kecil kita udah ajarin. Budaya antri aja. Itu yang kecil sekali gitu. Tapi anak sudah terbiasa seperti itu. Jadi nanti setelah dewasa juga dia melakukan bukan hanya dalam antri, tapi dalam mengerjakan yang lain-lainnya juga dia menghargai orang lain. Menurut saya berbenah deh gitu. Kita semua dari mulai yang kecil sampai pemimpin bangsa ini gitu. Jangan hanya memikirkan
kepentingan diri, hanya kepentingan kelompok, jangan mementingkan kekuasaan semata-mata ya. Karena itu adalah kepercayaan yang diberikan atau dititipkan. Kekuasaan itu kan sebagai pimpinan kan kita titipkan. Kita rakyat ini menitipkan, jadi memberikan kepercayaan kepada pemimpin untuk memajukan kita semua loh, mensejahterakan kita semua loh. Benar. Itu sih kayaknya ya. Okay. Jadi semangat terus di semua kalangan, ayo berbenah diri. Tadi tuh udah tantangan, harapan sama yang bisa dilakukan jadi satu semua tuh kayaknya. Satu kayak. Oke, kalau gitu Mbak Upik, makasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya ya. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol.